Shalom, selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini saudaraku, saya teringat dengan cerita 5 gadis bodoh yang ketika mempelai datang, pelitanya padam karena tidak ada persediaan minyak. Pada waktu itu mereka tidak punya cukup waktu untuk membeli cadangan minyak. Kalau saya teringat dengan ilustrasi itu saudaraku, itu menggambarkan kehidupan manusia hari ini. Seandainya itu kita akan sangat menyesal. Kita kehabisan waktu, kita kehabisan kesempatan. Karena kita tidak bisa merapel dalam waktu singkat untuk mencapai pertumbuhan rohani atau memiliki kedekatan, keintiman dengan Allah secara tiba-tiba, gak bisa saudaraku. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua bahwa dunia kita seharusnya hanya Tuhan. Yuk katakan bersama saudaraku, dunia kita Tuhan. Dunia kita Tuhan. Dunia kita Tuhan. Dan itu menjadi sebuah rema yang Anda pegang hari ini, bahwa dunia kita Tuhan. Anda mau kerja apapun, profesimu apapun, kesibukanmu apapun, tetap ingat bahwa fokusmu Tuhan, bukan yang lain. Ketika kita mengerti akan hal ini saudaraku, kita akan mulai lead diri kita, menuntun diri kita tentang hidup ini, tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Adalah mengerikan kalau kita tidak mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Maka milikilah perjumpaan dengan Dia. Karena Tuhan berkenan menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah, di mana kita bisa berdialog dengan Dia. Dan kalau seseorang memiliki percakapan dengan Tuhan, orang itu tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak patut keluar dari mulutnya. Ucapannya tidak mungkin melukai sesamanya. Karena sulit bagi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus untuk berbuat dosa. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan to be like Christ, seperti Yesus. Maka saya katakan sekali lagi saudaraku, kekristenan yang sejati itu mengenakan hidup Yesus. Sempurna seperti Bapa, memancarkan kemuliaan Allah, to be like Christ. Kita jujur ya, hidup kita masih ruwet, masih carut marut, masih gak karu-karuan, masih belum sempurna. Masih tambal sana, tambal sini, masih banyak yang harus diubahkan dalam hidup kita. Tapi gak apa-apa, kita berjuang, ayo saudaraku. Kita menyadari kita belum sampai ke tingkat tidak bercacat, tidak bercela. Tapi ingat baik-baik, kita harus punya satu poin, yaitu apa? Ambisi hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti kita berambisi punya uang banyak. Dulu kan begitu kan? Berambisi kaya raya. Maka kita akan mengejar, fokusnya ke ambisi kaya raya. Nah sekarang diubah. Ambisi kita to be like Christ. Seperti Yesus. Ambisi hidupmu apa? Seperti Yesus. Ambisi hidupmu apa? Seperti Yesus. Maka kita akan berjuang mengerahkan semua yang kita potensi, yang kita miliki itu untuk menjadi to be like Christ. Saudaraku, jadi dimanapun kita berada, kita memancarkan kemuliaan Allah. Meskipun kemuliaan itu masih belum terang, kita masih jatuh bangun kan, kita masih berproses, tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kita punya ambisi. Ambisi itu seperti apa ya? Baterai yang akan mengangkat kita semakin lama semakin terang dan terang maksimal akhirnya. Supaya kita bisa mewakili Tuhan Yesus, mewakili Bapa di surga dimanapun kita berada. Karena kita benar bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Amin saudaraku. Tidak boleh ada yang tidak menjadi saksi Tuhan di hidup ini. Makanya jangan sembarangan hidup. Hidup bukan cuma tentang dirimu sendiri, egois itu namanya. Kalau hidup hanya untuk tentang dirimu sendiri dan keluargamu sendiri, buat apa Anda dihidupkan? Buat apa saya dihidupkan?
Gak ada guna itu. Betul gak saudaraku? Semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta atau aktivis gereja. Semua manusia. Dulu kita hamba dosa. Sekarang ditebus dengan kebenaran Tuhan. Dengan darah Tuhan Yesus. Artinya kita menundukkan diri kepada kebenaran Tuhan. Kita menjadi budak kebenaran. Maka kita tidak berhak mengenakan yang lain. Kita hanya berhak mengenakan kebenaran Tuhan. Yesuslah kebenaran. Maka Yesus berani berkata, I am the truth, the way and the life. Akulah kebenaran itu. Kalau kita tidak mengenakan Yesus dalam hidup kita, kita tidak mengenakan kebenaran. Jadi kita harus jujur bahwa ternyata kita belum mengenakan hidup Yesus. Aduh, kayak saya segala nih pendeta. Wah, belum tentu saudaraku kalau hidup seperti. Makanya saya selalu berkata apa? Aku mau berjuang seperti Yesus berjuang. Wah, berat saudaraku. Oh, berat sekali. Maka 2 hari yang lalu atau kapan nih, saya lupa. Kemarin atau 2 hari yang lalu. Saya berkata, hitung anggaranmu mengiring Yesus. Udah gampang. Jangan di atas mimbar, di bawah mimbar, beda dong hidupnya. Jangan di gereja sama di rumah, beda hidupnya. Amin, saudaraku. Seharusnya hidup kita bergaung, meskipun bertahap, enggak apa-apa. Tapi gaungan akan kebenaran itu lama-kelamaan akan meluas. Sampai semua telinga bisa mendengar. Saudaraku, dan kalau seseorang benar-benar menggarami orang di dalam hidupnya tiap hari, maka kehidupannya itu akan menjadi garam yang mengubah orang. Meskipun belum sempurna, tapi berkuasa. Meskipun belum perfect, tapi luar biasa di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi model anak-anak Allah yang punya kerajaan surga, yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka lihat hidup kita baik-baik. Kehidupan kita harus bisa menembus batas. Artinya apa? Hidup kita bisa tidak seperti kebanyakan manusia di bumi ini. Sehingga kita sudah bisa menghayati kemuliaan bersama dengan Tuhan sejak kita hidup di bumi ini. Dan kalau kita bisa menghayati hal itu, maka kita akan punya gairah yang sangat tinggi, saudaraku, untuk aku benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Maka kalau kita tidak serius berubah, kita pasti akan sangat menyesal, saudaraku. Karena dunia itu terus menggarami kita dengan segala kejahatannya. Supaya kita tidak peduli dengan kekekalan hidup. Walaupun mereka bukan orang jahat, orang baik-baik. Tapi mereka tidak serius menghadapi pengaruh dunia dan sekitarnya. Itu bahaya loh buat kita, saudaraku. Buat generasi kita. Sebab kita akan kehilangan kesempatan emas untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka milikilah ambisi besar untuk menjadi seseorang yang dinilai berkenan, dinilai berprestasi di hadapan Tuhan mulai hari ini. Amin, saudaraku. Bukan hanya salah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita mohonkan ampun, tetapi sikap hati kita, batin kita, tingkat kedewasaan kita yang belum bisa membuat Tuhan itu puas. Kita minta ampun, saudaraku. Amin. Supaya kita bisa berubah setiap saat. Amin ya. Jadi tindakan kita harus selalu presisi dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena Allah itu Allah yang mulia. Hormati Dia, saudaraku. Dia Allah yang agung. Dia Allah yang berharga. Dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran, setiap perasaan, setiap perbuatan kita harus menyenangkan hati Allah. Jangan berkompromi dengan itu. Maka beberapa bulan yang lalu saya di dalam kesempatan membawakan kebenaran firman Tuhan di gereja yang saya layani, saya berkatakan, batasi circle-mu. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Gerak hatimu, perasaanmu, pikiranmu. Bahaya, saudaraku. Karena itu semua yang dinilai oleh Tuhan. Itu yang akan dinilai dari kebenaranmu menyikapi hidup ini, kesempatan hidup ini. Dan itu abadi nilainya.
Maka harus teliti, kalau ada yang salah minta ampun. Jauhi circle-circle yang tidak benar. Jauhi, saudaraku. Jangan seperti mempelai bodoh, lima gadis bodoh itu yang tidak menyambut mempelai dengan baik. Mereka hanya sibuk dengan dunia, mereka enjoy dengan komunitas, mereka enjoy dengan pertemanan. Lupa itu melukai hati Tuhan. Dan ketika hari H dia datang, terlambat sudah. Mereka tidak bisa berubah sekonyong-konyong, gak bisa, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi. Kalau dosa kita masih ada, potensi dosa masih kuat dalam diri kita, berjuanglah, matikan itu sampai bersih. Supaya kita layak suatu hari nanti menginjakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Hormati dia. Mulai hari ini setting semua yang harus aku lakukan adalah to be like Christ. Ambisiku harus seperti Yesus. Cita-citaku harus seperti Yesus. Hasrat hidupku harus seperti Yesus. Tujuan hidupku harus seperti Yesus. Itu saja. Maka semua hal yang kita lakukan kita kerucutkan ke satu posisi. To be like Christ. Renungkan ini dan jadilah seperti Yesus. God bless you.